Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu mengucapkan selamat pagi anak-anak, maka kalian jawab pagi luar biasa. Paham anak-anak? Baiklah, ibu mulai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini ibu akan membahas lagi mengenai perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalian tahu nggak apa sih perbedaan dari Al-Quran dan hadis? Nah, Al-Quran dan hadis itu sama-sama pedoman hidup bagi umat muslim. Anak-anakku sekalian, masih ada yang ingat apa sih itu Al-Quran dan apa itu Al-Hadis? Saya Bu. Oke, Aulia silahkan menjelaskan apa sih perbedaan antara Al-Quran dan juga Al-Hadis. Oke. Baik Bu, jadi perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran itu adalah firman yang difirmankan oleh Allah, sedangkan Al-Hadis adalah sabda dari Nabi Muhammad SAW. Iya, sangat betul. Jadi, Al-Quran itu berisikan firman-firman Allah yang dijadikan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis itu sendiri ialah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-temanku sekalian, materi selanjutnya membahas mengenai apa-apa saja bagian dalam ayat suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada ayat, yang kedua ada juz, dan yang ketiga ada surah. Nah, jumlah surah dalam Al-Quran ialah 114 surah. Dan jumlah juz yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Dan jumlah ayat dalam Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat. Nah, teman-temanku sekalian, surah yang ada di dalam Al-Quran itu diturunkan di dalam 2 kota. Pertama kota Mekah dan yang kedua kota Madinah. Surah yang diturunkan di kota Mekah dinamakan dengan surah Makkiyah dan surah yang diturunkan di kota Madinah dinamakan surah Madaniyah. Nah, surah di dalam Al-Quran pun diturunkan di dalam 2 tempat. Yang pertama Mekah dan yang kedua kota Madinah. Dan surah yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan surah Makkiyah. Dan surah yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Nah, ibu mau bertanya nih kepada kalian semua. Ada nggak yang tahu contoh surah dari Al-Makkiyah dan juga Al-Madaniyah? Coba yang tahu silahkan angkat tangan. Surah yang diturunkan di Makkah yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Alaq. Saya Bu, jadi untuk surah yang diturunkan di Madinah itu adalah Az-Zalzalah dan surah Al-Bayyinah. Nah, sangat tepat. Jadi, Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Jadi, Al-Fatihah itu dijuluki sebagai surah Al-Makkiyah. Dan Al-Zalzalah diturunkan di kota Madinah. Jadi, julukan untuk surah Al-Zalzalah ialah surah Al-Madaniyah. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat Al-Quran. Selain memberikan syafaat bagi para pembacanya di yaumul qiyamah nanti, Al-Quran banyak memberikan manfaat atau tujuan kepada umat muslim yang setia membacanya dan juga siap untuk mengamalkannya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi Al-Quran itu ialah pedoman hidup bagi umat muslim. Di antara 5 agama, setiap kitab suci yang dimiliki 5 agama ini berbeda-beda. Dan Islam itu mempunyai pedoman hidup di dalam Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran itu sudah memberikan kita petunjuk untuk membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan mengenai sejarah-sejarah Nabi kita terdahulu, bagaimana perjuangan beliau, dan bagaimana cerita-cerita yang menyangkut tentang keimanan pada zaman terdahulu. Dan anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran juga itu sudah terdapat yang namanya hukum-hukum syar'i
yang bisa dijadikan pedoman kita dalam hukum Islam. Maaf Bu, mau bertanya. Jadi kita yang hidup di dunia ini harus melaksanakan perintah-perintah yang ada di Al-Quran Bu. Ya, jadi segala perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan segala larang-larangan yang ada di Al-Quran sangat wajib untuk kita pelajari, dan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran hukumnya itu wajib untuk kita jalani, untuk kita patuhi. Dan segala larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran hukumnya juga wajib untuk kita jauhi. Perintah seperti apa sih contohnya yang ada dalam Al-Quran? Misalnya sholat, berzakat, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut atau amalan-amalan tersebut. Dan larangan-larangan yang di dalam Al-Quran seperti apa contohnya? Ada judi, dan juga ada memakan makanan yang haram, contohnya seperti babi. Nah, itu wajib hukumnya bagi kita untuk menghindari segala larangan-larangan tersebut. Apakah Aulia sudah paham? Oh, baik Bu, insya Allah sudah paham Bu. Terima kasih banyak Bu. Baiklah, sekarang kita lanjut pelajaran kita membahas mengenai Al-Hadis. Nah, teman-temanku sekalian, materi selanjutnya apa sih itu hadis? Mungkin di telinga teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi mengenai hadis, karena hadis merupakan pedoman bagi umat Islam setelah Al-Quran. Berikut saya akan menjelaskan mengenai hadis. Yang Ibu katakan di awal tadi, hadis itu ialah segala perbuatan, ucapan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis juga termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, hadis juga menjadi pedoman yang kedua kita bagi umat Islam, karena di dalam hadis sudah terdapat mengenai tata cara beribadah, contohnya bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzakat, dan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Materi selanjutnya membahas mengenai apa-apa saja sih macam-macam hadis. Berikut saya akan menjelaskan beberapa macam-macam hadis. Nah, adapun macam-macam hadis, yang pertama itu ada sahih dan juga ada dhaif. Nah, hadis sahih itu hadis yang kuat dan sudah benar, sedangkan hadis dhaif ialah hadis yang lemah. Nah, yang mana yang bisa kita ikuti yaitu hadis sahih yang sudah sangat benar isinya dan bisa kita jadikan pedoman atau acuan hidup kita bagi umat muslim. Sedangkan dhaif, apabila kita ingin menjadikannya sebagai pedoman juga bisa, tetapi apabila kita tidak ingin mengikuti perintah atau isi dari hadis dhaif juga bisa atau tidak apa-apa. Ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan Ibu atau materi Ibu mengenai apa sih itu hadis dan juga apa itu Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian sudah mengerti apa itu Al-Quran dan juga apa itu Al-Hadis, dan sudah bisa membedakan antara Al-Quran dan Al-Hadis? Baik Bu, kami sudah mengerti. Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti mengenai materi Ibu hari ini. Jadi Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Al-Quran yang berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis sendiri menjadi pelengkap dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, tidak ada tata cara untuk sholat. Jadi hadis menjadi pelengkap dari Al-Quran, dan hadis yang menjelaskan mengenai tata cara sholat sebagaimana yang dilakukan umat muslim. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah materi dari Ibu hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak sekalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari video kami yang membahas mengenai perbedaan Al-Quran dan juga hadis, di mana Al-Quran berisikan firman Allah, sedangkan hadis sendiri berisikan ucapan atau perkataan
perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Rasulullah. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.